Oke, teman-teman, kita kembali lagi dan kita akan membahas mengenai operator logika. Di sini operator logikanya akan sedikit berbeda atau merupakan advance dari operator logika yang sudah kita bahas. Ini ada dua contoh kalimat di sini. Jadi misalkan jika kita mempunyai waktu luang, dan cuacanya baik, maka kita akan pergi untuk berjalan-jalan. Nah, di sini ada kalimat yang menggabungkan antara kalimat pertama dan kalimat kedua, yaitu dengan operator and atau dan. Nah, maka secara logika kita tahu bahwa untuk dapat jalan-jalan itu kita perlu satu, ada waktu luang, dan yang kedua, cuacanya baik. Nah, untuk contoh kalimat yang kedua, jika kamu ada di mall atau saya yang ada di mall, maka salah satu dari kita akan memberikan hadiah untuk ibu. Nah, hampir serupa dengan kalimat pertama. Ini ada dua buah kalimat, yaitu jika kamu ada di mall atau jika saya ada di mall. Akan tetapi kalimat penghubungnya berbeda, yaitu atau. Jadi kalau yang di atas itu gabungan, yang di bawah adalah pilihan. Nah, dari dua contoh di sini kita bisa melihat bahwa ada hal yang belum kita pelajari untuk mengimplementasikan kalimat-kalimat berlogika, yaitu operator penggabung dari kalimat-kalimat yang sudah kita pelajari, yaitu seperti kalimat pertama dan kedua digabungkan dengan dan, atau yang di bawah digabungkan dengan or. Nah, bagaimana cara kita implementasi di Python? Nah, kita bisa melihat pada slide berikutnya. Yang pertama kita punya operator A and B atau A dan B. Nah, bagaimana kondisi atau hasil dari operasi ini? Nah, kita bisa cek itu dengan membuat sebuah tabel yang sering kita sebut dengan nama tabel kebenaran. Ini dapat ya. Yang pertama kita tuliskan nilai dari A, kemudian dari B, dan yang terakhir adalah A and B. Nah, maka jika kondisi A itu adalah benar atau true, dan kondisi B itu juga benar atau true, maka tabel kebenarannya atau hasilnya adalah true. Seperti contoh yang sebelumnya, jika cuacanya baik dan ada waktu luang, maka kita bisa pergi berjalan-jalan. Nah, jika misalkan kondisinya A itu true, akan tetapi kondisi B-nya false, nah maka hasilnya akan menjadi false untuk logika AND ini. Begitu juga jika kita balik, kondisinya terbalik, maka hasilnya juga false. Nah, yang terakhir, jika semuanya itu false atau salah, maka untuk logika dari AND ini itu akan menghasilkan nilai false juga. Nah, kira-kira seperti ini untuk operator pertama, yaitu AND, atau dalam bahasa Indonesia dapat kita sebut dan. Yang kedua, yang sudah sempat disinggung juga, yaitu OR, operator atau. Nah, sama, kita dapat melihat hasil dari operasi yang kita kenakan jika kita menggunakan operator OR. Kita buat tabel kebenaran dulu. Nah, di sini kita punya nilai A dan B. Kemudian ada A OR B. Nah, jika A itu true dan B itu true atau kedua-duanya true, maka hasilnya adalah true. Karena pilih salah satu. Nah, kata-kata pilih salah satu adalah kuncinya. Nah, jika A-nya benar dan B-nya salah, maka karena salah satu, maka hasilnya masih benar. Begitu juga ketika kita balik. Hasilnya masih benar. Akan tetapi, jika semuanya salah, atau untuk contoh yang sebelumnya adalah jika tidak ada yang di mall, maka tidak ada kado yang dapat kita belikan untuk ibu. Oleh karena itu, jika kedua-duanya false, maka hasilnya juga false.
Inilah hasil operator logika untuk operator OR. Kita lanjut. Yang berikutnya adalah NOT. Nah, di sini cukup berbeda dengan dua operator yang ada. NOT di sini adalah bentuk untuk kalimat negasi. Nah, karena NOT ini hanya beroperasi pada sebuah kalimat saja, tidak dua. Dia hanya membalikkan nilai jika true menjadi false ataupun sebaliknya. Sehingga jika kita lihat pada tabel kebenaran, itu akan cukup sederhana. Kita punya nilai A di sini, dan kita punya nilai kebalikannya A. Sehingga jika A-nya true, maka negasinya atau kebalikannya adalah false, karena hanya ada dua nilai, true atau false. Begitu juga jika false, maka nilai baliknya atau kebalikannya adalah true. Nah, ini adalah bentuk dari ekspresi logika yang ekuivalen. Jadi ketika kita punya bentuk lebih besar, itu ekuivalennya atau kalimat yang sama itu dapat dituliskan dengan not, kemudian kita kombinasikan dengan bentuk atau operator yang berkebalikan di sini. Begitu juga dengan yang di bawahnya, kalimat yang kedua, jika ada variabel tidak sama dengan 0, itu akan sama jika kita tuliskan dengan depannya not, dan jika variabelnya 0. Jadi jika variabel tidak sama dengan 0, dapat kita tuliskan juga variabelnya 0, tapi kita negasikan. Seperti itu. Nah, ini kita akan membahas nilai logika dan bit. Sehingga bit ini adalah satu, jika kita bicara bilangan biner, disitu akan ada nilai misalkan 10, 11. Nah, bit itu adalah satu bagian atau satu digit. Nah, sebelum kita masuk ke sini, kita akan bicara dulu tentang operator logika yang sudah kita bahas tadi. Nah, operator logika jika kita kenakan pada bilangan, itu akan bernilai true selama nilainya itu tidak 0. Jadi kalau kita punya nilai 10, nilai 11, nilai 1, nilai 3 misalkan, nah itu semua akan menghasilkan nilai true atau ekuivalen dengan true. Nah, dia hanya bernilai false jika nilainya 0 saja. Nah, oleh karena itu, jika kita punya I-nya 1, maka hasil negasinya pun, karena I-nya tidak 0, maka nilai J itu akan sama dengan true. Nah, ini berlaku hanya untuk operator logika saja. Apakah ada operator lain? Ya, ada. Nanti kita akan belajar operator yang nanti berhubungan dengan masing-masing digit tadi atau bit. Nah, inilah dia, kita sebut juga operator yang berhubungan dengan bit itu dengan nama bitwise operator. Nah, ada 4 macam bitwise operator. Ini semuanya akan berimbas pada masing-masing bit di dalam bilangan. Nah, mungkin teman-teman ada yang mungkin masih agak bingung bit itu apa. Biasanya kalau sebagai contoh kita punya bilangan 10, itu kita bisa gambarkan dengan bentuk 10 ini basis 10 ya, atau kita sebut juga dengan desimal. Nah, itu dapat dikonversi ke biner atau basis 2. Sering juga kita sebut dengan biner, yaitu 0, 1, 0, 1. Nah, di sini adalah 2 pangkat 0, di sini 2 pangkat 1, di sini 2 pangkat 2, di sini 2 pangkat 3. Sehingga ini hasilnya akan sama dengan 8 ditambahkan dengan 0 ditambahkan dengan 2 ditambahkan dengan 0, sehingga sama dengan 10. Nah, yang disebut dengan bit itu adalah masing-masing ini 1 bit,
ini 1 bit lagi, ini 1 bit, ini 1 bit. Untuk contoh yang di sini itu kita punya 4 bit. Nah, operator bitwise itu akan bermain untuk masing-masing bit yang ada. Akan tetapi dari segi logika itu akan sama, yaitu kita punya operasi conjunction, atau ini adalah nama lain dari AND. Kemudian yang disjunction itu adalah OR. Negasi sama, kita punya NOT. Kemudian ada satu yaitu exclusive OR. Jadi untuk exclusive OR itu tabel kebenarannya mungkin tadi belum sempat kita singgung, kita buat sederhana saja. Misalkan kita punya nilai A, nilai B, A, exclusive OR B. Jika true dan true, dia akan menjadi false. Jika true dan false, dia akan jadi true. Jika false dan true, dia akan menjadi true juga. Jika false, cukup ya. Jika semuanya false, maka hasilnya false juga. Sehingga dapat disimpulkan bahwa untuk XOR itu akan true saat nilainya berbeda. Nilai dari dua variabel berbeda. Ya, seperti itu. Nah, untuk sekedar catatan, untuk operasi bitwise ini kita harus menggunakan bilangan bulat. Karena untuk masing-masing bitnya ini hanya bisa dioperasikan saat kita menggunakan bilangan bulat. Nah, ini di sini ada tabel kebenaran untuk operasi bitwise. Tidak jauh berbeda dengan tabel kebenaran dari operasi logika yang sudah kita pelajari. Akan tetapi bedanya adalah jika operasi bitwise itu kita biasanya mengenal true itu kita ekuivalen dengan 1, bit 1, dan false itu ekuivalen atau sama dengan bit 0. Nah, maka sebagai contoh nilainya bukan true false lagi, tapi di sini kan nilainya 1 dan 1. 1 dan 0, 0 dan 1, kemudian 0 dan 0. Nah, di sini yang lainnya masih kosong, itu saya harapkan teman-teman bisa mencoba dulu. Silakan videonya di pause sebentar, coba diisi, nanti kita bahas bersama-sama. Ya, oke teman-teman, kita kembali lagi ya. Ini kita akan membahas, tadi sudah dicoba, semoga tidak ada kesulitan, kita akan bahas bersama-sama. Yang pertama, tanda ini adalah operasi AND. Nah, operasi AND ini kita akan lihat nilainya hanya true atau 1 saat keduanya nilainya 1. Sehingga dapat kita isikan 1, 0, 0, 0. Yang kedua, ini adalah operasi bitwise untuk OR. Nah, OR itu hanya akan bernilai 0 jika semuanya 0. Nah, kita isi dulu dari bawah, yaitu 0, yang lainnya adalah 1, 1, dan 1. Nah, yang ini itu adalah operasi dari XOR. XOR sudah kita bahas sebelumnya, itu dia akan nilainya 1 saat bitnya nilainya berbeda, hingga akan menjadi seperti ini. Nah, yang bawah itu adalah operasi negasi, yang tandanya ini itu adalah operasi negasi atau operasi NOT. Nah, operasi ini sederhana saja, jika kita berikan 1 maka hasilnya 0, jika kita berikan 0 hasilnya adalah 1. Ya, seperti itu. Untuk operasi bitwise tidak ada banyak perbedaan dengan operasi logika. Nah, kita masuk ke bagian yang paling penting dari operasi bitwise adalah kita lihat di sini kita misalkan punya dua buah variabel dengan nilai I-nya 15 dan J-nya 22. Nah, bagaimanakah nilai dari
operator atau nilai dari operasi yang ada di sini. Kita punya 1, 2, 3, dan 4. Nah, kira-kira bagaimana menurut teman-teman ini? Oke, sebelum saya bahas, mungkin teman-teman bisa mencoba terlebih dahulu untuk melihat sejauh mana pemahaman teman-teman. Nah, kata kuncinya adalah bedakan antara operasi logika dan operasi bitwise. Oke, selamat mencoba teman-teman. Ya, oke, kita kembali lagi ya teman-teman. Kita akan membahas tadi bilangan atau operator menggunakan bitwise. Jadi misalkan kita punya I-nya 15 dan J-nya adalah 22. Nah, kira-kira bagaimana hasil dari operasi yang ada di bawah ini? Nah, yang pertama kita lihat adalah log itu I and J. Nah, ini adalah operasi logika. Sehingga cukup sederhana untuk operasi logika. Kita cukup lihat jika bilangannya tidak ada yang 0, maka hasilnya akan menjadi true. Karena operasi logika untuk bilangan akan bernilai false saat nilainya 0. Nah, bagaimana dengan nomor 2? Yang nomor 2 ini adalah operator bitwise. Oke, ganti warna ya. Operasi bitwise. Nah, untuk operasi bitwise itu tidak sama dengan operasi logika. Kita harus membuka masing-masing bit yang ada di nilai I dan J. Sehingga kita akan buka dulu di atas. Misalkan kita asumsi kita menggunakan 8 bit. Sehingga nanti akan ada 8 digit. Isinya 0 atau 1. Nah, untuk 15 itu dapat kita tuliskan 0, 0, 0, 0. Saya pisahkan 4 agar mudah membaca. 1, 1, 1, 1. Sehingga ini adalah 1 ditambah 2 ditambah 4 dan ditambah 8, hasilnya 15. Dan untuk 22 itu kita bisa buat dalam bentuk biner, yaitu 0, 0, 0, 1, kemudian 0, 1, 1, 0. Nah, ini adalah 16 ditambahkan dengan 4 ditambahkan dengan 2, sehingga hasilnya adalah 22. Nah, kita lihat dari masing-masing bit inilah yang nanti akan kita kenai operator bitwise. Di sini operator bitwise-nya adalah N, sehingga masing-masing bit itu akan dikenai dengan operator N. Kita tuliskan saja di sini, kita punya 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, kemudian 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0. Nah, kita berikan operasi N di sini. Nah, kita lihat masing-masing 0, 0 ketemu 0, 0. Oke. Nah, 0 dan 1 atau 0 N1 itu hasilnya 0. Karena N itu akan bernilai 1 saat kedua-duanya 1. Sehingga menjadi seperti ini. Dan hasilnya seperti apa? Hasilnya adalah bilangan yang ini, atau ketika kita konversi dalam bentuk desimal itu dia akan menjadi bilangan 6, di mana diperoleh dari 4 ditambah dengan 2. Inilah hasil dari bitwise N untuk 15 dan 22. Kita kembali lagi. Untuk yang ketiga kita punya not I. Ini I-nya kurang titik ya. Nah, untuk not I sendiri ini kembali lagi dia termasuk operasi logika. Nah, sederhana saja karena tadi I itu bernilai tidak 0 maka hasilnya true. Kalau kita balik, kita negasikan, maka hasilnya adalah false. Nah, yang terakhir ini adalah negasi juga sama, tetapi dia adalah operasi bitwise. Nah, bitwise untuk not. Caranya bagaimana? Caranya sama seperti yang sebelumnya. Kita tuliskan di bawah. Tapi kita hanya menggunakan satu buah bilangan, yaitu yang I. Jadi kita bagian atas 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1. Nah, kita berikan not.
Maka hasilnya sederhana saja, hanya dibalik berarti akan menjadi 1, 1, 1, 1, kemudian 0, 0, 0, 0. Nah, pertanyaan muncul adalah berapa ini nilainya jika kita konversi ke bilangan desimal. Ternyata nilainya adalah minus 16. Ini mungkin bagi beberapa teman-teman cukup mengagetkan kenapa bisa negatif. Nah, saya sarankan untuk teman-teman yang mungkin belum begitu paham tentang sistem bilangan ini dapat membaca mengenai komplement 2. Itu adalah bagaimana cara nanti teman-teman bisa mengubah bilangan biner ke bilangan desimal jika nilainya atau nilai dari bilangan tersebut negatif. Oke, saya serahkan ke teman-teman untuk mempelajarinya. Kita akan lanjut. Selanjutnya kita akan bahas salah satu operator lagi yang berkaitan dengan operasi pada bitwise, yaitu operasi shifting atau menggeser. Nah, kenapa bisa kita sebut juga menggeser? Mungkin teman-teman juga sudah sering melakukannya tanpa sadar. Sebagai contoh seperti ini, kita punya bilangan misalkan 1, 2, 3, kita kalikan dengan 10, maka hasilnya akan sama dengan 1, 2, 3, 10. Nah, begitu juga jika misalkan kita punya bilangan yang sama, tetapi kita bagi 10, di sini adalah pembagian bilangan bulat, Nah, maka di pembagian bulat ini kita akan abaikan sisa pembagiannya, sehingga kita punya 1, 2, 3 dibagi 10, hasilnya adalah 1 dan 2. Nah, apa yang bisa kita petik dari sini? Yang pertama, kita punya 3 digit di sini, atau 3 bilangan, 3 digit di sini. Nah, jika kita kalikan dengan 10, maka akan menjadi 4 digit. Nah, begitu juga dengan yang bawah, jika kita bagi dengan 10, akan menjadi 2 digit atau berkurang. Jadi dikali 10 bertambah digitnya, dibagi 10 berkurang digitnya sebanyak 1. Nah, operasi shifting itu sama dengan operasi seperti ini, akan tetapi kita lakukan pada masing-masing bit. Nah, karena operasi bit itu adalah kelipatan dari 2, maka bukan dikalikan dengan 2 atau dikalikan 10 atau dibagi 10, akan tetapi nanti akan dikalikan dengan 2 atau dibagikan dengan 2 atau kelipatannya. Nah, kita akan lihat yang pertama, kita punya operator shifting yang arahnya menghadap ke sebelah kanan, yang satunya mengarah ke sebelah kiri. Nah, untuk operasi shifting ini itu kita dapat dengan mudah melihat bagaimana cara atau pergerakannya dengan melihat bentuk tandanya. Nah, yang di atas dia akan bergeser ke sebelah kanan. Ini adalah yang mengurangi atau bilangannya kan pasti jadi lebih kecil. Nah, sebaliknya ini bilangannya yang bukan menambah ya, mengalihkan ini sebenarnya. Yang satu membagi ya. Kan ini mengurangi atau membagi. Sehingga pasti jika kita kenakan operasi ini, bilangannya kan jadi lebih sedikit. Jika yang nomor 2, bilangannya kan jadi lebih besar. Nah, cara penulisannya adalah seperti ini. Misalkan kita punya bilangan 17, kita geser 1, atau 17 kita geser 2. Yang ini pasti hasilnya lebih kecil dari 17. Oke. Sedangkan yang di bawah itu hasilnya akan lebih besar dari 17. Nah, kira-kira hasilnya seperti apa? Coba teman-teman eksplorasi, nanti akan menemukan hasil seperti apa. Kita akan bahas setelah video yang selanjutnya. Ya, oke teman-teman, kita melanjutkan yang tadi ya. Jadi kita bentuk dalam bahasa Python di sini. Nah, kita punya sama
kasusnya, tapi kita masukkan dalam bentuk variabel. Jadi ada sebuah bilangan 17, kita simpan di variabel namanya var. Kemudian kalau kita geser ke kanan itu sebanyak 1. Ini jumlah geserannya, jumlah pergeserannya. Nah, di sini digeser 1 ke kanan. Kalau yang ini adalah digeser 2 ke kiri. Nah, kira-kira hasilnya seperti apa? Hasilnya ternyata untuk nilai aslinya tentu sama saja ya. Hasilnya adalah 17. Untuk yang digeser ke sebelah kiri, ya otomatis kalau ke sebelah kiri pasti lebih besar. Nah, di sini ternyata hasilnya 68. Nah, sorry. Kenapa 68? Karena digeser 2 kali. Nah, 2 kali itu bagaimana? 2 kali secara sederhana dapat kita lihat 17 itu dikalikan dengan 2. Jika digeser sekali, dikalikan lagi dengan 2. Seperti itu. Nah, secara biner, mungkin saya bahas dulu yang di sebelah kanan itu akan menjadi lebih kecil, yaitu jadi 8. Karena dia sama dengan 17 kita bagi, tapi pembagian yang bulat dengan hanya 2. Sehingga harusnya kan 8,5, tapi yang bulat kita ambil 8 saja. Nah, ini bagaimana? Kenapa bisa seperti ini? Kita eksplorasi dulu. Jadi 17 itu jika kita buat dalam bilangan biner adalah 1. Kemudian di sini ada 0, 0. Kemudian ada 0. Ya, di sini ada 0, 0, 0, 1 dan 0, 0, 0, 1. Jadi hasilnya adalah 16. Kita tambahkan dengan 1. Jadi 17. Nah, ini adalah 17 dalam bilangan biner. Nah, lalu misalkan untuk kasus yang pertama, yang digeser ke sebelah kiri itu adalah seperti ini, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Kemudian kita tambahkan 2, karena dia digeser 2 kali, maka akan ada 2 digit di sini. Nah, kalau misalkan kita menggunakan 8 bit, maka ini akan dapat kita pilih seperti ini. Nah, sehingga di sini kita punya bilangan ini adalah 0, di sini 2, di sini 4, di sini 8, 16, di sini 32, dan di sini adalah 64. Sehingga hasilnya adalah 64 ditambahkan dengan 4 menjadi 68. 64 ditambahkan dengan 4 sama dengan 68. Nah, inilah untuk kasus yang pertama. Nah, untuk kasus yang kedua yang kita geser ke sebelah kanan sampai di atas, itu digeser sebelah kanan kita punya sama 00, 01, 00, 01. Nah, digeser ke sebelah kanan itu kita pangkas. Karena di sini hanya sekali, maka hanya akan kita pangkas 1. Maka ini kita hapus. Nah, otomatis akan menjadi seperti ini. Ternyata kurang nolnya, kita tambahkan 0 di situ. Nah, sehingga nilainya akan di sini jadi ini adalah milik 0, ini miliknya 2, ini miliknya 4, ini miliknya 8, sehingga sama dengan 8. Seperti itu. Itulah penjelasan untuk operasi shifting. Bisa shifting ke sebelah kanan, yaitu mengurangi atau membagi lebih tepatnya, atau ada juga yang shifting ke sebelah kiri, yaitu melakukan perkalian, sehingga nilainya pasti lebih besar. Seperti itu. Oke, untuk yang terakhir, ini ada update tabel prioritas yang mungkin sebelumnya sudah kita bahas bersama.
Jadi kalau kemarin ada beberapa operator yang sudah kita pelajari, di sini ada tambahan operator yang baru saja kita pelajari, seperti misalkan di sini ada operasi untuk AND yang ataupun OR untuk bitwise, atau ada juga di sini kita ada operator yang tadi baru saja kita bahas, yaitu operasi shifting. Nah, kemudian di bawah sendiri adalah operasi yang berhubungan dengan operasi diri sendiri. Misalkan yang di sini itu plus sama dengan, misalkan A plus sama dengan 3, itu artinya A sama dengan A ditambah dengan 3. Nah, mungkin cukup sekian teman-teman untuk materi kali ini. Mungkin kita dapat bertemu di lain kesempatan. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman, semoga bermanfaat.